Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma kopi hitam yang mengepul di meja makan biasanya menjadi simbol ketenangan bagi Hanum. Namun pagi ini, aroma itu terasa mencekik. Di seberangnya, Sandi duduk dengan wajah yang dikondisikan sedemikian rupa. Alis yang bertaut lesu, tatapan mata yang sayu, dan helaan napas yang berat. Hanum mengenal suaminya selama 7 tahun, dan ia tahu, ekspresi ini adalah mukadimah, sebelum Sandi meminta sesuatu yang besar. Mas, kalau kopi itu bisa bicara, dia pasti sudah bosan mendengar helaan napasmu sejak tadi, ujar Hanum tenang, sambil meletakkan sepiring nasi goreng di depan suaminya. Sandi mendongak, meraih tangan Hanum, dan menggenggamnya erat. Dingin. Tangan Sandi terasa dingin. Atau mungkin itu hanya firasat Hanum tentang sesuatu yang tidak beres. Num, aku baru saja menelepon ibu di kampung. Suaranya terdengar sangat sedih. Semalam hujan deras, dan atap bagian dapur roboh lagi. Lantai tanah di belakang sudah jadi kubangan. Aku merasa jadi anak yang sangat durhaka. Num, kita hidup nyaman di kota, sementara ibu harus tidur di bawah ancaman atap rubuh. Hanum terdiam. Ia ingat mertuanya, Bu Lastri, seorang wanita yang selalu bicara manis di depan namun seringkali menyindir halus jika Hanum tidak mengirimkan uang bulanan yang cukup, versinya. Namun, mendengar kondisi rumah yang memprihatinkan, nurani Hanum tetap tersentuh. Bukannya bulan lalu Mas sudah kirim uang untuk perbaikan atap? Tanya Hanum lembut. Sandi menggeleng cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban di luar kepala. Tukangnya nakal, Num. Materialnya dikurangi, jadinya asal-asalan. Sekarang aku tidak mau tanggung-tanggung lagi. Aku ingin merenovasi total rumah ibu. Aku ingin membangunkan tempat yang layak di masa tuanya. Aku ingin dia bangga punya anak sepertiku, dan menantu sepertimu. Kata-kata terakhir itu adalah umpan yang sempurna. Menantu sepertimu. Sandi tahu betul titik lemah Hanum. Keinginan untuk diakui oleh keluarga besar suaminya yang selama ini selalu menganggapnya beruntung, bisa mendapatkan Sandi yang tampan dan berkarir mapan di perusahaan logistik. Berapa yang Mas butuhkan? Sandi berdehem, sedikit ragu namun matanya berkilat penuh harap. 500 juta, Num. Itu sudah termasuk merombak pondasi agar tidak banjir dan mengganti seluruh kusen yang sudah dimakan rayap. Aku tahu itu tabungan kita untuk rencana beli ruko tahun depan. Tapi bukankah berbakti pada orang tua akan membukakan pintu rezeki yang lebih besar? Hanum menarik napas panjang. 500 juta adalah hasil keringatnya juga. Selain gaji Sandi, Hanum memiliki bisnis catering rumahan yang ia bangun dengan susah payah hingga bisa menabung sebanyak itu. Namun, bayangan seorang ibu tua yang kedinginan di tengah hujan membuat pertahanan Hanum runtuh. Tabungan kita ada di rekening bersama, Mas. Tapi aku juga punya simpanan perhiasan mahar dan beberapa logam mulia. Kalau memang kurang untuk membuat ibu nyaman, pakailah. Aku tidak mau Mas merasa jadi anak durhaka, ucap Hanum tulus. Mata Sandi seketika berbinar. Ia memeluk Hanum dengan sangat erat, bahkan terlalu erat hingga Hanum merasa sesak. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri salihah. Aku janji, rumah itu akan jadi bukti bakti kita. Aku sendiri yang akan mengawasi pembangunannya. Mungkin aku akan sering bolak-balik ke sana setiap akhir pekan, atau bahkan mengambil cuti panjang. Aku ikut ya, Mas. Aku ingin lihat desainnya dan bicara dengan ibu tentang warna cat yang dia suka. Tawar Hanum. Sandi melepaskan pelukannya, wajahnya sedikit berubah kaku. Namun hanya sepersekian detik sebelum kembali tersenyum manis. Jangan sekarang, Num. Kamu tahu sendiri jalan ke kampung ibu sedang diperbaiki. Rusak parah dan penuh debu. Kamu punya asma, kan? Lagi pula, di sana sedang berantakan sekali. Tukang-tukang banyak yang merokok dan bicara kasar. Aku tidak mau kamu tidak nyaman. Nanti saja, kalau sudah jadi sekitar 80%. Aku sendiri yang akan menjemputmu dengan kejutan besar. Hanum mengangguk, mencoba mengusir rasa ganjil yang tiba-tiba melintas di benaknya. Ia percaya pada suaminya. Selama ini, Sandi adalah sosok yang tampak sempurna, setia,
pekerja keras, dan religius. Tidak ada alasan bagi Hanum untuk meragukan niat mulia seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya. Sandi segera mengurus penarikan uang itu hari itu juga. Ia tampak begitu bersemangat, bahkan terlihat sibuk menelepon seseorang yang ia sebut sebagai mandor proyek di kampung. Hanum hanya memperhatikan dari kejauhan, merasa bangga bisa membantu suaminya meraih predikat anak berbakti. Namun, malam itu, saat Sandi sudah terlelap, ponsel suaminya yang berada di nakas bergetar singkat. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tanpa nama. Hanum yang hendak mematikan lampu kamar, tanpa sengaja melirik layar yang menyala. Dana sudah masuk. Sayang, besok kita mulai belanja marmer untuk kamar utama kita ya. Aku tidak sabar ingin tinggal di istana kita. Jantung Hanum seakan berhenti berdetak. Sayang, marmer, kamar utama kita? Ia menoleh ke arah Sandi yang mendengkur halus. Wajah yang tadi pagi tampak memelas meminta uang renovasi untuk ibunya, kini tampak seperti topeng yang mengerikan. Hanum merasa tangannya gemetar. Ia ingin meraih ponsel itu dan membaca lebih jauh. Namun Sandi tiba-tiba bergerak dalam tidurnya. Hanum segera mematikan lampu dan berpura-pura tidur, meski dadanya bergemuruh hebat. Di kegelapan kamar, Hanum menyadari satu hal, renovasi rumah ibu di kampung mungkin hanyalah sebuah dongeng. Dan uang 500 juta miliknya baru saja digunakan untuk membangun sebuah pengkhianatan yang megah. Hanum mengepalkan tangannya di bawah selimut. Jika Sandi ingin membangun istana di atas air matanya, maka Hanum akan memastikan istana itu menjadi penjara yang akan menghancurkan suaminya sendiri. Permainan baru saja dimulai. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden biasanya membawa semangat baru bagi Hanum. Namun, sejak malam itu, malam di mana ia membaca pesan misterius di ponsel Sandi, setiap fajar terasa seperti lonceng peringatan. Hanum adalah wanita yang logis. Ia tidak ingin langsung meledak tanpa bukti yang konkret. Ia memilih untuk tetap menjadi Hanum yang penurut, sementara matanya mulai mengamati setiap gerak-gerik Sandi dengan ketajaman seorang detektif. Sandi semakin sering pulang terlambat. Alibinya selalu sama. Masalah di kantor, banyak laporan akhir tahun. Namun, yang lebih mencolok adalah antusiasmenya terhadap proyek kampung. Setiap akhir pekan, Sandi pamit berangkat ke kampung ibunya sejak fajar menyingsing dan baru kembali pada minggu malam dengan wajah kelelahan yang dibuat-buat. Bagaimana progres rumah ibu, Mas? Tanya Hanum suatu sore, saat Sandi baru saja pulang. Ia menyodorkan segelas teh hangat, mencoba bersikap sealami mungkin. Sandi menyesap tehnya. Matanya menatap langit-langit seolah sedang membayangkan sesuatu. Luar biasa. Pondasinya sudah kokoh. Ibu senang sekali. Sampai menangis waktu melihat bata pertama dipasang. Dia titip salam buat kamu. Maaf belum bisa telepon karena sinyal di sana makin buruk sejak ada perbaikan menara. Hanum tersenyum tipis. Sinyal buruk? Padahal minggu lalu Hanum mencoba menelepon mertuanya dan tersambung. Meski Bu Lastri hanya bicara singkat dan terkesan ingin segera mengakhiri percakapan. Oh ya, Mas. Ini ada nota yang jatuh dari saku celanamu waktu aku mau mencuci tadi. Ujar Hanum sambil meletakkan selembar kertas kecil di meja. Itu adalah nota pembelian dari sebuah toko furnitur kelas atas di pusat kota. Isinya, down payment untuk 1 set sofa Italia dan lampu kristal ruang tamu. Nilainya tidak main-main, hampir 50 juta rupiah. Sandi tersedak tehnya. Wajahnya memerah sesaat. Lalu ia tertawa hambar. Oh, itu titipan bos di kantor. Dia tahu aku sering lewat daerah sana. Jadi dia minta tolong aku bayarkan dulu DP-nya. Nanti diganti kantor. Kamu tahu sendiri kan, bosku itu seleranya tinggi. Begitu ya? Mewah sekali untuk sebuah kantor logistik. Sahut Hanum datar. Iya, begitulah orang kaya, jawab Sandi cepat. Lalu segera mengalihkan pembicaraan ke masalah lain. Namun, kecurigaan Hanum tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat Sandi sedang mandi, Hanum memberanikan diri memeriksa tas kerja suaminya. Ia menemukan sebuah brosur perumahan elit bernama Permata Hijau Residence.
Di dalamnya ada coretan tangan Sandi mengenai denah bangunan. Hanum memotret brosur itu dengan tangannya yang gemetar. Perumahan itu bukan di kampung mertuanya yang berjarak 6 jam perjalanan, melainkan di kota satelit yang hanya berjarak 1 jam dari rumah mereka. Rasa penasaran yang membakar membuat Hanum nekat. Esok harinya, ia meminta asisten rumah tangganya untuk menjaga rumah dan mengatakan ia ada urusan bisnis catering di luar kota. Hanum mengenakan pakaian yang sangat tertutup, memakai kacamata hitam besar, dan masker. Ia menumpang taksi daring menuju Permata Hijau Residence. Jantungnya berdegup kencang saat taksi memasuki gerbang perumahan yang dijaga ketat itu. Ia menyebutkan blok yang tertera di brosur Sandi. Dari kejauhan, ia melihat sebuah rumah besar berlantai 2 yang sedang dalam tahap finishing. Arsitekturnya modern minimalis dengan sentuhan marmer yang mendominasi fasad depan. Sangat mewah untuk ukuran rumah yang katanya hanya renovasi rumah tua. Hanum meminta sopir taksi berhenti agak jauh. Dari balik kaca jendela mobil, ia melihat mobil Sandi terparkir di depan rumah itu. Tak lama kemudian, Sandi keluar dari dalam rumah bersama seorang wanita muda berambut panjang yang mengenakan dres bunga-bunga yang ketat. Wanita itu bukan mertuanya. Wanita itu cantik, jauh lebih muda dari Hanum, dengan gaya bicara yang manja. Hanum menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana wanita itu merangkul lengan Sandi, menunjuk-nunjuk ke arah balkon lantai 2. Lalu Sandi mengecup kening wanita itu dengan penuh kasih sayang. Dunia Hanum seolah runtuh seketika. Oksigen di dalam taksi terasa menipis. Air mata yang sejak tadi ditahannya luruh tanpa suara. Jadi ini, rumah ibu? Ini, Bakti, yang Sandi katakan? Uang tabungannya, perhiasan maharnya, dan seluruh kepercayaan yang ia bangun selama 7 tahun, dikhianati untuk membangun sarang cinta bagi wanita lain. Ibu tidak apa-apa? Tanya sopir taksi yang menyadari perubahan suasana hati penumpangnya. Hanum menghapus air matanya dengan kasar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai badai di dadanya. Saya tidak apa-apa, Pak. Tolong putar balik. Jangan berhenti. Di sepanjang jalan pulang, Hanum tidak lagi menangis. Kesedihannya berubah menjadi api kemarahan yang dingin dan terukur. Ia teringat kata-kata Sandi. Nanti saja, kalau sudah jadi sekitar 80%, aku sendiri yang akan menjemputmu dengan kejutan besar. Benar, Sandi, batin Hanum. Kamu akan memberiku kejutan, tapi aku yang akan memastikan perayaan itu menjadi hari pemakaman bagi harga dirimu dan masa depanmu. Hanum segera menghubungi sahabat lamanya, seorang pengacara handal yang ahli dalam hukum properti dan perdata. Ia juga mulai mengumpulkan semua bukti transfer, rekaman percakapan, dan foto-foto nota yang ia temukan. Hanum menyadari bahwa Sandi telah melakukan kesalahan besar dengan menggunakan uang dari rekening bersama dan memalsukan alasan untuk mendapatkan aset Hanum yang lain. Malam itu, saat Sandi pulang dengan senyum palsunya yang biasa, Hanum menyambutnya dengan makan malam yang istimewa. Mas, tadi ibu telepon. Katanya rumahnya sudah mau jadi ya? Dia senang sekali. Bohong Hanum dengan wajah polos yang sempurna. Sandi tampak terkejut, namun segera menguasai diri. Ah, iya? Mungkin dia dapat sinyal di pinggir desa. Iya, Num, hampir selesai. Tinggal cat dan pasang keramik. Sebentar lagi, kejutan buat kamu akan datang. Hanum tersenyum manis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Aku tidak sabar, Mas. Aku benar-benar tidak sabar melihat bagaimana semua ini berakhir. Dalam hati, Hanum sudah menyusun rencana. Jika Sandi berani membangun istana di atas kebohongannya, maka Hanum akan menjadi ratu yang meruntuhkan setiap tiang penyangga istana itu hingga rata dengan tanah, meninggalkan Sandi dan selingkuhannya tanpa atap untuk berteduh. Malam itu, setelah Sandi terlelap dengan dengkur halusnya yang terdengar seperti ejekan di telinga Hanum, suasana kamar terasa sangat dingin. Hanum duduk di sofa pojok kamar, hanya diterangi cahaya redup dari lampu meja. Di tangannya, ia memegang ponsel pribadinya, namun pikirannya melayang pada ponsel Sandi yang tergeletak di nakas. Hanum tahu dia tidak bisa sembarangan meretas ponsel suaminya setiap malam. Sandi adalah pria yang teliti.
Dia sering memeriksa riwayat aplikasi yang terbuka. Jika Hanum ingin menghancurkan mereka, dia harus bergerak lebih cerdas. Dia tidak butuh sandi ponsel suaminya jika pintu depan sudah dibuka lebar oleh si pelakor melalui kesombongannya sendiri. Hanum mulai mencari di kolom pencarian Instagram. Ia mengetikkan kata kunci, Permata Hijau Residence, dan menyaring unggahan berdasarkan lokasi terbaru. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggeser layar satu persatu. Foto makanan, foto selfie di depan gerbang, hingga akhirnya, matanya terpaku pada sebuah unggahan video pendek. Seorang wanita dengan rambut kecoklatan yang sama dengan yang ia lihat di proyek kemarin, sedang berputar-putar di sebuah ruangan yang luas dengan lantai marmer yang mengkilap. Keterangan fotonya membuat darah Hanum mendidih. Counting days to our dream castle. Istana Eropa makasih sayangku. Mas S, yang udah kabulin semua mauku. Dari marmer Italia sampai walk-in closet impian. Gak sabar jadi ratu di rumah ini. New home grateful my king. Nama akunnya adalah Tiara_Sweet. Hanum segera mengeklik profil tersebut. Akun itu tidak dikunci. Seolah-olah Tiara ingin seluruh dunia tahu betapa bahagianya dia. Atau mungkin dia merasa sangat aman karena mengira Hanum adalah istri bodoh yang tak tahu teknologi. Hanum menarik napas panjang. Jempolnya bergerak cepat melakukan screenshot pada setiap unggahan yang relevan. Di sana, Tiara sangat rajin mendokumentasikan setiap detail pembangunan. Ada foto Sandi dari belakang yang sedang menunjuk ke arah taman. Ada foto tangan mereka yang saling bertautan dengan latar belakang denah rumah. Bahkan ada foto kwitansi pembayaran furnitur yang namanya sengaja ditutupi stiker namun masih menyisakan huruf S dan N dari nama Sandi. Ratu di rumah itu, ya? Bisik Hanum dengan nada dingin. Mari kita lihat berapa lama mahkotamu bisa bertahan. Hanum terus menggali. Ia menemukan bahwa Tiara adalah seorang mantan staf pemasaran di sebuah perusahaan furnitur, yang menjelaskan dari mana selera mewahnya berasal. Namun, yang lebih mengejutkan adalah unggahan di fitur Higlix yang berjudul Family. Di sana, ada foto mertua Hanum, Bu Lastri, yang sedang makan malam mewah bersama Sandi dan Tiara. Mertuanya tampak tertawa lebar, mengenakan kalung emas tebal yang Hanum yakini dibeli dari uang renovasi tersebut. Keterangan fotonya, makan malam bareng ibu mertua tersayang. Makasih ibu udah dukung hubungan kami dari awal. Lemas seketika tubuh Hanum. Jadi, ini bukan hanya tentang pengkhianatan suami, tapi juga pengkhianatan sebuah keluarga. Bu Lastri, yang selama ini selalu ia hormati dan ia kirimi uang tambahan setiap bulan, ternyata menjadi saksi sekaligus pendukung perselingkuhan anaknya. Mereka semua berpesta di atas keringat Hanum. Mereka memperlakukannya seperti mesin ATM yang bisa dikuras demi kesenangan mereka. Rasa sakit itu kini mengkristal menjadi tekad yang bulat. Hanum tidak akan lagi menangis. Setiap tetes air mata yang jatuh tadi siang telah ia bayar dengan janji pembalasan yang setimpal. Keesokan harinya, Hanum mendatangi kantor cateringnya lebih awal. Namun, ia tidak bekerja di dapur. Ia mengunci diri di ruang kerja dan menghubungi seorang teman lama bernama Dimas, yang bekerja sebagai ahli forensik digital dan detektif swasta. Aku butuh kau melacak satu akun, Dim. Dan aku butuh bukti aliran dana dari rekening suamiku ke wanita ini, ujar Hanum tanpa basa-basi saat Dimas mengangkat telepon. Wah, Hanum? Tumben sekali. Ada masalah? Tanya Dimas heran. Masalah besar. Dan aku ingin menyelesaikannya dengan sangat rapi hingga mereka tidak punya tempat untuk berdiri lagi. Beberapa jam kemudian, Dimas mengirimkan sebuah folder digital ke email Hanum. Isinya lebih mengerikan dari yang Hanum bayangkan. Sandi tidak hanya menggunakan uang 500 juta itu. Secara bertahap, Sandi telah mencairkan deposito atas nama bersama yang seharusnya baru bisa diambil tahun depan, dengan memalsukan tanda tangan Hanum pada surat kuasa. Tak hanya itu, Sandi juga mengalihkan beberapa kontrak pengadaan catering Hanum yang bernilai besar ke sebuah rekening baru yang ia kelola sendiri bersama Tiara. Mereka benar-benar sedang membangun masa depan dengan cara merampok masa depan Hanum. Hanum menatap layar komputernya dengan tatapan kosong namun tajam. Di kepalanya, ia mulai menyusun kepingan rencana.
Ia tidak akan melaporkan Sandi sekarang. Jika ia melaporkannya sekarang, Sandi mungkin hanya akan dipenjara. Tapi rumah mewah itu bisa saja tetap jatuh ke tangan Tiara melalui celah hukum atau dialihkan ke nama Bulastri. Tidak, gumam Hanum. Kalian ingin rumah mewah? Aku akan biarkan kalian menyelesaikannya. Aku akan biarkan kalian memasang setiap inci hiasannya, hingga kalian merasa sangat tinggi di atas awan. Dan saat itulah, aku akan menarik buminya dari bawah kaki kalian. Sore itu, Sandi pulang dengan membawa sebungkus martabak kesukaan Hanum. Wajahnya tampak begitu ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Num, lihat ini. Mas bawa martabak spesial. Oh ya, besok Mas harus ke kampung lagi ya. Ada bagian atap yang katanya perlu pengawasan khusus. Mungkin 2 hari di sana, kata Sandi sambil melepas sepatunya. Hanum tersenyum manis. Senyum yang kini menjadi senjata paling mematikannya. Tentu saja, Mas. Berbakti pada ibu itu nomor 1. Jangan khawatirkan aku di sini. Fokus saja pada istana yang sedang Mas bangun. Sandi sempat tertegun mendengar kata istana, namun ia segera tertawa kecil. Ah, kamu ini bisa saja. Cuma rumah sederhana di desa. Num, bukan istana. Bagi ibu, itu pasti terasa seperti istana, Mas. Sahut Hanum sambil memotong martabak, sementara di dalam saku celananya, ia menggenggam erat ponselnya yang berisi bukti bahwa istana itu adalah milik seorang pelakor yang sebentar lagi akan menjadi gelandangan. Hari Sabtu tiba. Seperti biasa, Sandi berpamitan dengan setelan kasual. Ransel berisi beberapa potong pakaian, dan alasan klasik tentang mengawasi tukang di kampung. Hanum melepasnya di depan pagar dengan lambaian tangan dan senyum yang amat tulus. Senyum yang menyembunyikan badai di balik rongga dadanya. Begitu mobil Sandi hilang di tikungan kompleks, raut wajah Hanum berubah drastis. Dingin dan tajam. Ia segera masuk ke dalam rumah, mengganti daster rumahnya dengan kemeja flanel longgar, celana kargo, dan topi baseball. Ia juga mengenakan kacamata hitam besar dan masker medis yang menutupi separuh wajahnya. Tak lupa, ia membawa tas kecil berisi kamera saku dengan lensa zoom tinggi yang ia pinjam dari Dimas. Hanum tidak memacu mobilnya sendiri. Ia memesan taksi daring dari titik yang agak jauh dari rumah agar tidak meninggalkan jejak digital di aplikasi pribadinya. Tujuannya satu, Permata Hijau Residence. Sesampainya di perumahan elit itu, Hanum turun di depan sebuah ruko yang tak jauh dari gerbang utama. Ia berjalan kaki masuk, memanfaatkan celah saat penjaga gerbang sedang sibuk mencatat kendaraan logistik yang masuk. Udara siang itu terasa terik. Namun Hanum merasa tubuhnya membeku saat ia sampai di depan rumah bernomor B12. Rumah itu sudah berdiri megah. Pagar hitam minimalisnya sudah terpasang sebagian. Di halaman depan, tumpukan pasir masih ada. Namun beberapa pohon palem mahal sudah ditanam di sudut taman. Mobil Sandi terparkir di sana, bersandingan dengan sebuah mobil kota kecil berwarna merah yang Hanum tebak adalah milik Tiara. Hanum bersembunyi di balik sebuah pohon peneduh besar di seberang jalan, tepat di samping sebuah rumah yang masih kosong. Ia mengeluarkan kamera dan mulai membidik. Tak lama kemudian, pintu utama rumah itu terbuka. Sandi keluar sambil tertawa lepas. Ia tidak sendiri. Seorang wanita muda yang tampak sangat modis dengan gaun mini tanpa lengan bergelayut manja di lengannya. Itulah Tiara. Wajahnya terlihat jelas dari lensa kamera Hanum. Wajah yang selama ini hanya ia lihat di layar ponsel. Mas, aku mau di pojok sana nanti ditaruh kolam ikan koi kecil ya? Biar kalau kita bangun tidur, suaranya tenang gitu. Suara Tiara melengking manja, terbawa angin sampai ke telinga Hanum. Sandi mengacak rambut wanita itu dengan mesra. Apa sih yang enggak buat ratuku ini? Uang renovasi. Kampung. Masih sisa banyak. Sayang. Hanum itu gampang banget dibohongi. Dia pikir uangnya benar-benar buat benerin atap rumah ibu yang bocor. Tawa mereka meledak. Suara tawa yang terdengar seperti belati yang digoreskan ke kaca bagi Hanum. Tapi Mas, kamu yakin dia gak bakal curiga? Tanya Tiara lagi sambil menyandarkan kepalanya di bahu Sandi. Minggu lalu aku hampir keceplosan di Instagram.
Tenang saja. Dia itu wanita rumahan yang membosankan. Isinya cuma bumbu dapur dan catering. Dia gak bakal terpikir buat cek sampai sini. Lagi pula, ibu sudah di pihak kita. Kalau Hanum tanya-tanya, ibu tinggal bilang rumah di kampung lagi berantakan banget makanya jangan kesana dulu. Sandi menjawab dengan nada sombong yang belum pernah Hanum dengar sebelumnya. Hanum terus menekan tombol shutter kameranya. Cekrek, cekrek. Foto Sandi yang sedang memeluk pinggang Tiara. Foto Sandi yang sedang menunjukkan dokumen sertifikat rumah kepada Tiara. Dan yang paling menyakitkan, foto di mana mereka berciuman di depan teras rumah yang dibangun dengan uang mahar Hanum. Sabar ya, sayang. Lanjut Sandi dengan suara yang lebih rendah namun masih terdengar oleh Hanum yang kini mendekat ke arah pagar rumah kosong di sampingnya. Begitu rumah ini 100% jadi dan atas namamu, aku akan cari alasan untuk menceraikan dia. Aku akan buat seolah-olah dia yang salah. Mungkin aku tuduh dia selingkuh atau tidak bisa mengurus suami. Setelah itu, kita tinggal di sini selamanya. Dia akan habis hartanya, dan kita akan punya segalanya. Tiara tertawa geli. Kamu jahat banget sih, Mas. Tapi aku suka. Hanum menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan diri agar tidak melompat keluar dan menjambak rambut wanita itu sekarang juga. Amarahnya memuncak hingga tangannya bergetar hebat. Namun akal sehatnya berteriak lebih keras. Jangan sekarang. Jika kamu melabrak sekarang, mereka hanya akan merasa malu sebentar, lalu lari membawa asetmu. Tunggu sampai mereka merasa sudah menang, lalu hancurkan semuanya. Hanum segera menjauh dari lokasi saat melihat Sandi dan Tiara bersiap masuk ke dalam mobil. Rupanya mereka hendak pergi makan siang. Hanum kembali ke ruko depan, memesan taksi, dan pulang dengan membawa harta karun berupa bukti yang tak terbantahkan. Di dalam taksi, Hanum membuka rekaman suara yang sempat ia tangkap menggunakan mikrofon tersembunyi yang disematkan di kancing kemejanya. Satu lagi alat canggih dari Dimas. Hanum itu gampang banget dibohongi. Dia akan habis hartanya, dan kita akan punya segalanya. Hanum mendengarkan kalimat itu berulang-ulang hingga ia tidak lagi merasa sakit, melainkan merasa jijik. Sandi bukan lagi suaminya. Dia adalah parasit yang harus dibasmi. Sesampainya di rumah, Hanum langsung menuju ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan mengirimkan pesan kepada pengacaranya. Pak Bram, Pak Bram, saya sudah punya rekaman pengakuan dan foto-foto mereka di lokasi. Saya ingin kita mulai memindahkan seluruh aset catering dan kontrak-kontrak besar ke perusahaan baru atas nama adik kandung saya. Dan satu lagi, tolong cek status tanah di Permata Hijau Blok B12. Saya punya firasat Sandi menggunakan nama orang lain untuk sertifikatnya. Malam itu, saat Sandi menelepon dari kampung dengan suara yang dibuat-buat lelah, Hanum menjawab dengan nada yang sangat manis. Mas, jangan terlalu capek ya. Jaga kesehatan. Aku baru saja membuatkan rencana kejutan untuk perayaan selesainya rumah ibu nanti. Kita buat pesta besar ya, Mas? Wah, ide bagus itu, Num. Kamu memang istri yang paling mengerti aku. Jawab Sandi di seberang telepon. Terdengar sangat puas. Hanum menutup telepon dengan senyum miring. Tentu, Sandi. Pesta itu akan menjadi pesta yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Pesta penyambutan status baru kalian sebagai gelandangan. Hanum tidak pernah menyangka bahwa 7 tahun kursus kesabaran yang ia jalani dalam pernikahan ini akan menjadi senjata paling mematikan. Jika Sandi menganggapnya sebagai wanita rumahan yang naif dan hanya mengerti urusan dapur, maka Hanum akan memainkan peran itu dengan kualitas akting sekelas pemenang Oscar. Ia akan menjadi ular yang melilit mangsanya dengan sangat perlahan, hingga sang mangsa tak sadar bahwa napasnya telah terhenti. Langkah pertama dimulai di meja makan. Pagi itu, Hanum menyajikan menu sarapan kesukaan Sandi, udang saus padang dan emping renyah. Di tengah suasana hangat itu, Hanum membuka sebuah amplop besar berwarna coklat dengan ekspresi wajah yang dibuat sangat gembira, bahkan matanya tampak berkaca-kaca. Mas, kamu tidak akan percaya ini. Ini keajaiban dari doa-doa kita untuk ibu. Ujar Hanum sambil menyodorkan selembar dokumen palsu yang telah disiapkan oleh Dimas dan Pak Bram. Sandi mengerutkan kening, menyeka mulutnya dengan serbet. Apa ini,
Num. Warisan dari almarhum paman di Palembang. Mas. Kamu ingat kan paman berkebun sawit? Ternyata namanya masih ada di dalam pembagian aset yayasan keluarga besar. Aku baru saja dikirimi surat resmi. Ada dana sekitar 2 miliar rupiah yang akan cair bulan depan atas namaku. Mata Sandi seketika memelotot. Ia hampir menjatuhkan sendoknya. 2 miliar. Hanum mengangguk mantap. Iya, Mas. Tapi ada masalah kecil. Pajak progresif untuk warisan di atas 1 miliar sangat tinggi tahun ini. Pak Bram, pengacara keluargaku, bilang kalau aku tetap memegang semua aset atas namaku, termasuk catering dan deposito kita, pemerintah akan memotong hampir 30%. Dia menyarankan agar sebagian besar aset dialihkan sementara ke orang yang tidak memiliki catatan pajak tinggi, agar dana 2 miliar ini bisa cair utuh. Sandi terdiam. Otak serakahnya mulai berputar cepat. Hanum bisa melihat binar kelicikan di balik bola mata suaminya. Inilah umpan yang sengaja Hanum tebar. Sandi, dalam pikirannya, pasti sedang berpikir bagaimana cara menguasai 2 miliar itu juga. Lalu, apa rencana Pak Bram? Tanya Sandi, mencoba menetralkan nada suaranya agar tidak terdengar terlalu bersemangat. Dia menyarankan agar aku memindahkan kepemilikan bisnis catering dan beberapa rekening sementara ke namamu, Mas. Karena kamu statusnya karyawan di perusahaan logistik, pajakmu lebih stabil. Tapi aku takut merepotkanmu. Hanum memasang wajah ragu yang sangat meyakinkan. Sandi langsung menggenggam tangan Hanum. Repot apa? Sayang, kita ini suami istri. Apa yang milikmu adalah milikku. Dan sebaliknya. Kalau memang itu bisa menyelamatkan uang 2 miliar kita, lakukan saja. Mas siap bantu tanda tangan apapun. Hanum tersenyum dalam hati. Tentu saja kamu siap, Sandi. Kenyataannya adalah sebaliknya. Pak Bram sudah menyiapkan dokumen pengalihan yang sebenarnya adalah surat pengakuan hutang pribadi Sandi kepada perusahaan baru milik Hanum. Selain itu, Hanum diam-diam telah memindahkan seluruh kontrak kerja cateringnya ke bawah bendera perusahaan baru yang dikelola oleh adiknya. Apa yang ia tawarkan pada Sandi hanyalah cangkang kosong, yang terlihat mewah namun penuh dengan jerat hukum. Sore harinya, Hanum melancarkan serangan tahap kedua. Ia berpura-pura menemukan sebuah iklan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah di meja kerjanya. Mas, tadi aku berpikir, kalau rumah ibu di kampung sudah jadi, kenapa kita tidak sekalian buatkan usaha toko material atau minimarket di depannya? Kan sayang kalau tanahnya luas tapi tidak menghasilkan. Tapi uang warisanku baru cair bulan depan. Bagaimana kalau kita ambil pinjaman singkat dulu? Sandi, yang saat itu sedang membayangkan betapa mewahnya kolam renang tambahan di rumah barunya bersama Tiara jika ia punya akses ke uang 2 miliar itu, langsung setuju. Ide bagus, Num. Kebetulan aku punya kenalan di bank yang bisa cairkan dana cepat. Tapi Mas, Hanum memotong dengan nada cemas. Sertifikat rumah kita ini kan masih atas nama kita berdua. Kalau mau cepat, katanya harus 1 orang saja yang menjamin. Bagaimana kalau rumah ini aku balik nama sepenuhnya ke namamu saja dulu supaya proses di bank tidak berbelit-belit? Sandi hampir melompat kegirangan. Balik nama rumah? Itu berarti ia akan memiliki aset penuh atas rumah yang mereka tinggali sekarang. Ia tidak tahu bahwa rumah itu sebenarnya sudah digadaikan secara hukum oleh Hanum atas kasus pemalsuan tanda tangan yang Sandi lakukan sebelumnya. Hanum hanya memberinya tali untuk menggantung dirinya sendiri. Kamu serius, Num? Kamu sangat mempercayaiku, ujar Sandi dengan nada pura-pura haru. Siapa lagi yang bisa aku percaya kalau bukan suamiku sendiri? Jawab Hanum sambil membelai pipi Sandi. Aku percaya kamu akan jatuh sekeras-kerasnya. Sandi, batinnya. Selama 2 minggu berikutnya, Hanum membiarkan Sandi sibuk dengan berbagai dokumen. Sandi merasa di atas angin. Di satu sisi, ia merasa telah berhasil mengelabui Hanum untuk memindahkan semua harta ke namanya. Di sisi lain, ia diam-diam menguras pinjaman bank yang baru saja cair, yang ia pikir akan dibayar oleh uang warisan Hanum nantinya, untuk melunasi sisa pengerjaan rumah mewah Tiara. Hanum memantau semuanya lewat Dimas. Setiap rupiah yang ditarik Sandi,
Setiap pesan mesra Sandi kepada Tiara tentang istri bodoh yang sebentar lagi bangkrut, semuanya terekam rapi. Suatu malam, Hanum sengaja meninggalkan laptopnya terbuka pada halaman situs jual beli properti. Saat Sandi melirik, ia melihat Hanum sedang mencari-cari harga jual rumah di kawasan Permata Hijau Residence. "Loh, Num, kenapa cari rumah di sana?" tanya Sandi. Jantungnya berdegup kencang karena takut kedoknya ketahuan. Hanum menoleh dengan wajah ceria. "Oh, ini Mas. Aku pikir, kalau uang warisannya cair, kita beli rumah di sana saja untuk investasi. Katanya di sana elit banget." Tapi Mas kan sering ke arah sana kalau ke kampung. Pernah lihat-lihat tidak?" Sandi berkeringat dingin. Itu belum pernah, Num. Cuma lewat saja. Tapi ya, memang kelihatannya bagus. Nanti saja kita bahas kalau uangnya sudah di tangan. Ya. Hanum mengangguk pelan, kembali menatap layar laptopnya. Ia tahu, Sandi sekarang sedang merasa sangat cerdas, sangat berkuasa, dan sangat aman. Ular itu sudah melilit lehernya dengan sempurna. Tinggal menunggu satu sentakan kuat untuk menghancurkan seluruh dunianya. "Oh ya, Mas," panggil Hanum saat Sandi hendak keluar kamar. "Jangan lupa, minggu depan pesta peresmian rumah ibu kan? Aku sudah pesan catering paling mahal. Aku ingin semua orang tahu betapa hebatnya suamiku merenovasi rumah orang tuanya." Sandi tersenyum lebar. Jempolnya terangkat. "Tentu, sayang. Itu akan jadi malam paling luar biasa buat kita semua." "Sangat luar biasa, Sandi," gumam Hanum saat pintu kamar tertutup. "Karena malam itu, kamu bukan saja kehilangan rumah ibumu, tapi juga kehilangan setiap jengkal tanah tempatmu berpijak." Keserakahan adalah lubang tanpa dasar, dan Hanum tahu persis cara membuat Sandi menggali lubangnya sendiri semakin dalam. Di mata Sandi, Hanum kini hanyalah pohon uang yang sebentar lagi akan tumbang dan buahnya bisa ia petik habis. Namun, yang tidak disadari Sandi adalah setiap sen yang ia tarik sekarang merupakan paku terakhir untuk peti matinya sendiri. "Mas, ini ada surat dari bank soal pinjaman renovasi yang kemarin," ujar Hanum sambil menyodorkan sebuah dokumen resmi di ruang tengah. Katanya, kalau kita mau tambah plafon pinjaman sampai 1 miliar, syaratnya harus ada agunan tambahan atau bukti perputaran uang yang besar di rekeningmu. Sandi yang sedang asyik memoles sepatu mahalnya mendongak. 1 miliar? Untuk apa lagi, Num? Bukannya warisanmu sudah mau cair? Hanum duduk di sampingnya, memasang wajah penuh ambisi yang dibuat-buat. "Justru itu, Mas. Pak Bram bilang, dana warisan itu bisa ditahan lebih lama kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita punya bisnis yang sedang berkembang. Istilahnya, validasi finansial. Kalau rekeningmu terlihat punya arus kas 1 miliar, dana 2 miliar itu akan cair dalam hitungan hari. Mas mau kan kita cepat-cepat pegang uang 2 miliar itu?" Mata Sandi berkilat. Ia membayangkan rumah mewahnya di Permata Hijau. Meskipun rumah itu sudah hampir jadi, Tiara terus merengek meminta home theater pribadi dan sistem keamanan smart home yang harganya ratusan juta. Ia juga butuh uang untuk membungkam ibunya agar terus berpura-pura bahwa renovasi di kampung sedang berjalan lancar. "Tapi agunan apa lagi, Num? Rumah ini kan sudah dijaminkan?" tanya Sandi ragu. Hanum tersenyum tipis. Sangat tipis hingga tidak terlihat sebagai ancaman. "Bukan rumah ini, Mas. Tapi surat kuasa atas aset cateringku. Aku sudah siapkan suratnya. Atas namamu. Jadi, kamu bisa ajukan pinjaman atas nama pribadi dengan jaminan kontrak-kontrak catering besar yang aku miliki. Dengan begitu, bank akan melihatmu sebagai pengusaha besar, bukan cuma karyawan logistik." Tanpa pikir panjang, Sandi menandatangani tumpukan dokumen itu. Ia merasa seperti raja yang baru saja mendapatkan mandat kekuasaan. Ia tidak membaca detail kecil di pasal 14 yang menyebutkan bahwa seluruh beban hutang dan bunga sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pemohon, dan jika terjadi gagal bayar, maka seluruh aset pribadi pemohon, termasuk yang baru akan dimiliki di masa depan, akan disita tanpa melalui proses mediasi. Sandi segera mencairkan dana itu. Sebagian besar ia alihkan ke rekening rahasianya bersama Tiara.
Ia mulai membelanjakan uang itu dengan gila-gilaan. Tiara dibelikan tas mewah, perhiasan, dan mereka mulai memesan catering premium untuk acara syukuran rumah baru mereka nanti. Di sisi lain, Hanum mulai melakukan pembersihan di perusahaannya sendiri. Secara perlahan namun pasti, ia memindahkan stok bahan baku, peralatan masak utama, dan staf-staf kepercayaannya ke gudang baru di bawah bendera perusahaan adiknya. Di mata hukum, perusahaan yang dijaminkan Sandi ke bank kini hanyalah sebuah kantor kosong dengan tumpukan hutang vendor yang sengaja belum dibayar oleh Hanum. Suatu malam, Hanum sengaja membiarkan ponselnya tertinggal di dapur saat ia mandi. Ia tahu Sandi akan memeriksanya. Di sana, ia telah menyiapkan sebuah pesan WhatsApp palsu dari Pak Bram. Bu Hanum, selamat. Verifikasi warisan sudah selesai. Dana 2 miliar akan ditransfer ke rekening yang Ibu tunjuk pada tanggal 27 nanti. Pas sekali dengan hari peresmian rumah Ibu mertua Anda. Sandi yang membaca pesan itu hampir berteriak kegirangan. Tanggal 27 adalah hari di mana ia berencana membawa Tiara masuk ke rumah baru mereka dan merayakan kemenangan mereka. Ia berpikir, di tanggal itu juga ia akan melunasi semua hutang bank dengan uang Hanum, lalu menceraikan istrinya. Sempurna, bisik Sandi sambil mengembalikan ponsel Hanum ke posisi semula. Namun, kejutan sebenarnya datang melalui Dimas. Detektif swasta itu mengirimkan laporan bahwa Sandi baru saja menandatangani akad pembelian mobil mewah baru, tentu saja atas nama Tiara, menggunakan uang pinjaman tersebut. Dia benar-benar tidak menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Hanum, ujar Dimas melalui telepon. Setiap rupiah yang dia pakai adalah jeratan. Bank sudah mulai mengawasi pengeluarannya karena profil risikonya mendadak melonjak. Bagus, jawab Hanum dingin. Biarkan dia merasa di atas awan sebentar lagi. Aku ingin dia merasakan jatuh dari ketinggian yang paling maksimal. Hanum juga menghubungi ibu mertuanya, Bu Lastri. Dengan suara yang gemetar dibuat-buat, ia menelepon wanita tua itu. Ibu. Hanum senang sekali rumah di kampung sudah mau jadi. Sandi bilang semuanya mewah. Hanum sudah siapkan hadiah spesial untuk ibu di acara peresmian nanti. Ibu harus datang ke kota ya? Sandi bilang acaranya tidak jadi di kampung karena mau sekalian syukuran di gedung dekat sini. Bu Lastri, yang sudah disuap oleh Sandi dengan perhiasan emas, menjawab dengan nada canggung. Iya, Num. Ibu ikut apa kata Sandi saja. Dia kan anak berbakti, tahu yang terbaik buat orang tuanya. Tentu, Bu. Sandi memang luar biasa, sahut Hanum dengan senyum pahit. Malam itu, saat makan malam, Sandi tiba-tiba menggenggam tangan Hanum. Num, nanti tanggal 27. Kamu pakai baju yang paling bagus ya. Aku ingin kamu terlihat cantik di depan semua kolega dan keluarga. Itu akan jadi hari yang sangat bersejarah buat karirku dan masa depan kita. Hanum menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa nurani di sana, namun yang ia temukan hanyalah pantulan keserakahan. Tentu, Mas. Aku akan memakai sesuatu yang sangat berkesan. Sesuatu yang akan diingat oleh semua orang selamanya. Strategi, ular melilit leher, telah mencapai puncaknya. Tali sudah terpasang. Kursi sudah siap ditarik, dan Sandi dengan sukarela memasukkan kepalanya ke dalam jeratan itu, sambil tersenyum bangga mengira itu adalah kalung kemenangan. Tanggal 27 yang dinanti akhirnya tiba. Langit sore berwarna jingga kemerahan, seolah ikut memberikan latar belakang yang dramatis bagi panggung sandiwara yang telah disusun dengan begitu rapi. Sandi tampak luar biasa tampan dengan setelan jas slim fit berwarna biru dongker yang ia beli dengan uang pinjaman bank. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kemenangan yang mutlak. Kamu cantik sekali malam ini, Num. Puji Sandi saat melihat Hanum keluar dari kamar. Hanum mengenakan kebaya modern berwarna hitam pekat dengan bordir emas yang elegan. Hitam, warna berkabung yang ia pilih dengan sengaja. Wajahnya dipoles riasan yang tegas, terutama di bagian mata yang memancarkan ketenangan yang mengintimidasi. Ini malam spesialmu, Mas. Aku harus tampil maksimal, bukan? Acara, syukuran.
Itu diadakan di ballroom sebuah hotel butik yang letaknya hanya 10 menit dari Permata Hijau Residence. Sandi menyewa ruangan itu dengan alasan syukuran renovasi rumah ibu sekaligus peresmian ekspansi bisnis catering. Ia mengundang teman-teman kantornya, beberapa kerabat jauh, dan tentu saja, Tiara hadir di sana sebagai tamu kehormatan yang menyamar sebagai konsultan desain interior. Saat mereka tiba di hotel, Hanum melihat Bu Lastri sudah duduk di barisan depan dengan kebaya yang tampak terlalu mencolok dan perhiasan emas yang berlebihan. Bu Lastri tampak gelisah saat melihat Hanum, namun segera dialihkan oleh Sandi yang memeluk ibunya dengan penuh drama di depan para tamu. "Terima kasih sudah datang, semua," ujar Sandi saat berdiri di atas podium kecil. "Malam ini adalah perayaan bakti saya kepada ibu, dan juga perayaan kesuksesan bisnis yang saya bangun bersama istri tercinta, Hanum." Tepuk tangan meriah membahana. Hanum berdiri di samping podium, tersenyum tenang, sementara matanya menangkap sosok Tiara di sudut ruangan yang sedang memegang gelas sampanye, menatap Hanum dengan tatapan meremehkan. Tiara sesekali menyentuh tas branded barunya, seolah ingin memamerkan bahwa dialah pemenang yang sesungguhnya. "Sebelum kita makan malam," lanjut Sandi dengan suara lantang, "saya ingin menunjukkan sebuah video singkat. Video ini adalah perjalanan renovasi rumah ibu di kampung yang kini telah berubah menjadi sebuah tempat tinggal yang layak dan mewah. Ini adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil." Lampu ballroom meredup. Layar proyektor besar di belakang podium menyala. Sandi sudah menyiapkan flash disk berisi foto-foto rumah di kampung yang sudah diedit sedemikian rupa agar tampak megah. Namun, saat Sandi menekan tombol play, bukan foto rumah kampung yang muncul. Layar itu menampilkan rekaman video CCTV beresolusi tinggi. Di sana terlihat Sandi dan Tiara sedang berciuman mesra di depan rumah mewah Permata Hijau Blok B12. Suara di video itu terdengar sangat jelas berkat mikrofon yang dipasang Hanum saat penyamarannya. Hanum itu gampang banget dibohongi. "Sayang, dia pikir uangnya benar-benar buat benerin atap rumah ibu." Suara Sandi bergema di seluruh ruangan yang mendadak sunyi senyap. Sandi membeku. Wajahnya yang tadi kemerahan karena bangga, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Ia mencoba menekan tombol di laptopnya, namun tangannya bergetar hebat. Laptop itu sudah dikunci secara jarak jauh oleh Dimas. Video berganti. Kali ini menampilkan foto-foto dokumen pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Sandi, diikuti dengan screenshot unggahan Instagram Tiara yang memamerkan istana masa depan mereka. Puncaknya, layar menampilkan rekaman suara Sandi yang sedang tertawa bersama ibunya, Bu Lastri, membicarakan rencana menceraikan Hanum setelah uang warisan cair. "Kalau Hanum sudah habis hartanya, baru aku ceraikan dia." "Ibu setuju kan?" tanya suara Sandi di rekaman itu. "Setuju, Le. Ibu sudah bosan lihat muka Hanum yang sok pintar itu," jawab suara Bu Lastri dengan sangat jelas. Gelas sampahnya di tangan Tiara jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Bu Lastri menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Hanum melangkah maju, mengambil alih mikrofon dari tangan Sandi yang lemas. "Maaf semuanya. Sepertinya ada sedikit kesalahan teknis pada video suami saya," ujar Hanum dengan nada tenang namun setiap katanya seperti sayatan silet. "Sandi lupa memberitahu kalian bahwa rumah ibu yang dia maksud bukan di kampung, melainkan sebuah rumah mewah atas nama Tiara, wanita yang duduk di meja nomor 5 itu." Semua mata tertuju pada Tiara yang kini mencoba menutupi wajahnya dengan tas. "Dan Sandi juga lupa memberitahu," lanjut Hanum sambil menatap tajam ke arah suaminya, "bahwa rumah itu, mobil baru yang dia beli, dan jas yang dia pakai malam ini, semuanya dibiayai oleh hutang bank yang dijaminkan atas namanya sendiri. Hutang yang nilainya kini mencapai 2 miliar rupiah." "Hanum, apa-apaan ini?" teriak Sandi, mencoba meraih mikrofon itu. Namun Pak Bram dan 2 orang pria berbadan tegap segera menghalangi langkahnya. "Aku belum selesai, Mas," potong Hanum. "Banyak yang bertanya-tanya soal warisan 2 miliar itu, kan? Sayangnya, warisan itu tidak pernah ada. Itu hanya skenario yang aku buat untuk melihat sejauh mana keserakahanmu akan membawamu.
Dan ternyata, kamu cukup bodoh untuk menjaminkan seluruh hidupmu demi sebuah mimpi kosong. Hanum mengeluarkan sebuah map hitam dari balik mejanya. Ini adalah surat sita dari bank. Karena kamu melakukan penipuan dokumen dan gagal bayar pada cicilan pertama yang jatuh tempo hari ini, seluruh aset pribadimu, termasuk rumah di Permata Hijau dan mobil mewah itu, resmi disita. Dan karena aku sudah memindahkan seluruh aset cateringku ke perusahaan baru yang sah, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk membayar hutangmu. Sandi terduduk lemas di lantai podium. Ia menoleh ke arah ibunya, lalu ke arah Tiara. Namun kedua wanita itu hanya bisa diam dalam kehinaan. Oh, satu lagi. Hanum tersenyum tipis. Petugas kepolisian sudah menunggu di lobi atas laporan pemalsuan dokumen dan pencucian uang yang aku ajukan pagi tadi. Selamat menikmati pestamu, Sandi. Ini adalah malam terakhirmu sebagai orang kaya, dan malam pertamamu sebagai gelandangan. Saat polisi masuk ke dalam ruangan, Hanum berjalan tenang melewati Sandi yang sedang diborgol, melewati Bulastri yang menangis histeris, dan melewati Tiara yang sedang dicaci maki oleh tamu lainnya. Hanum keluar dari hotel itu, menghirup udara malam yang segar, merasa beban 7 tahun pernikahannya telah terangkat sepenuhnya. Istana itu telah runtuh, dan Hanum tidak menyisakan satu batu pun untuk mereka berteduh. Kekacauan di dalam ballroom hotel itu seperti adegan film yang diputar dalam gerak lambat. Sandi masih bersimpuh di atas podium. Tangannya yang terborgol tampak kontras dengan jas biru dongker mahalnya. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini hancur, basah oleh keringat dingin dan air mata kehinaan. Di sudut ruangan, Tiara berteriak histeris saat beberapa petugas keamanan hotel mencoba menenangkannya, karena ia mulai melemparkan barang-barang ke arah tamu yang merekam wajahnya. Hanum, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Teriak Sandi dengan suara serak. Mencoba berdiri namun kakinya terasa seperti jeli. Hanum berhenti tepat di depan podium, menatap suaminya dari ketinggian dengan tatapan yang kosong. Suami? Suami yang mana? Sandi? Suami yang memalsukan tanda tanganku? Atau suami yang menganggap istrinya sebagai beban hidup yang harus dikuras hartanya lalu dibuang? Hanum kemudian menoleh ke arah para tamu yang masih terpaku di kursi mereka. Hadirin sekalian, saya mohon maaf karena acara makan malam yang dijanjikan terpaksa dibatalkan. Namun, sebagai gantinya, saya rasa tontonan keadilan ini jauh lebih mengenyangkan, bukan? Ia kembali menatap Sandi. Kamu pikir aku bodoh saat kamu meminta 500 juta untuk rumah ibu? Aku sudah tahu sejak detik pertama kamu mengirimkan uang itu ke rekening Tiara. Aku sengaja membiarkanmu, Sandi. Aku ingin melihat seberapa besar istana yang bisa kamu bangun dari hasil merampokku. Semakin besar istana itu, semakin keras bunyinya saat aku meruntuhkannya. Pak Bram, pengacara Hanum, melangkah maju sambil membawa tumpukan dokumen. Ia menyerahkan satu salinan kepada polisi dan satu lagi kepada Sandi yang gemetar. Saudara Sandi, ujar Pak Bram dengan nada profesional yang dingin. Klien saya telah mengumpulkan bukti bahwa Anda menggunakan dana perusahaan cateringnya untuk kepentingan pribadi tanpa izin komisaris. Selain itu, kami memiliki bukti otentik bahwa Anda menjaminkan sertifikat rumah tinggal kalian menggunakan tanda tangan palsu. Pihak bank telah membatalkan seluruh akad kredit Anda karena adanya unsur penipuan, yang berarti seluruh dana yang sudah Anda gunakan sekarang berstatus sebagai hutang pidana. Hutang pidana? Gumam Sandi gagap. Tapi rumah itu, rumah di Permata Hijau itu atas nama Tiara. Kamu tidak bisa menyitanya, Hanum. Hanum tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Oh, Sandi, kamu benar-benar kurang riset. Kamu lupa bahwa uang yang kamu gunakan untuk membayar DP dan cicilan rumah itu berasal dari rekening yang secara hukum masih terikat dengan kontrak cateringku. Secara hukum, follow the money. Aset itu adalah hasil kejahatan penggelapan. Dan tebak siapa yang membeli hak tagih hutangmu dari bank pagi ini? Sandi menatap Hanum dengan mata terbelalak. Kamu? Ya, aku. Aku sudah membeli seluruh aset itu dari bank. Rumah di Permata Hijau, mobil mewah merah milik Tiara. Bahkan jas yang kamu pakai itu secara teknis adalah milik perusahaanku.
Aku tidak akan membiarkan sepeser pun uangku dinikmati oleh kalian. Di sisi lain ruangan, Bu Lastri mencoba merangkak mendekati Hanum. Ia menangis tersedu-sedu, mencoba meraih ujung kebaya hitam Hanum. Hanum, tolong, nak, ibu salah. Ibu cuma menuruti kata Sandi. Jangan penjarakan anak ibu. Kasihan ibu kalau Sandi masuk penjara. Siapa yang mau urus ibu? Hanum menarik kakinya, menghindari sentuhan tangan mertuanya. Urus ibu? Bukankah ibu bilang di rekaman tadi kalau ibu bosan melihat wajahku yang sok pintar? Ini? Bukankah ibu sangat bahagia menerima kalung emas dari uang hasil membohongiku? Sekarang, mintalah Tiara untuk mengurusmu. Oh, maaf, aku lupa. Tiara sepertinya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Benar saja, Tiara sudah berada di pintu keluar, mencoba lari dari kejaran wartawan gadungan, yang sebenarnya adalah orang-orang suruhan Dimas untuk mempermalukannya. Namun, langkahnya terhenti saat dua petugas kepolisian mencegatnya. Saudari Tiara, Anda juga diminta ikut ke kantor polisi atas dugaan keterlibatan dalam kasus penadahan aset dan konspirasi penipuan, ujar salah satu petugas. Gak mungkin. Aku gak tahu apa-apa. Sandi yang kasih semua itu ke aku. Aku korban. Tiara menjerit-jerit. Wajah cantiknya kini tampak buruk rupa karena riasannya luntur oleh air mata dan kemarahan. Hanum mendekati Sandi untuk terakhir kalinya. Ia membungkuk, berbisik tepat di telinga pria yang pernah ia cintai itu. Ingat kata-katamu, Sandi. Sabar ya sayang, nanti kalau Hanum sudah habis hartanya, baru aku ceraikan dia. Sekarang, akulah yang memegang semua harta itu, dan akulah yang menceraikanmu. Malam ini, kamu pulang bukan ke rumah muahmu, tapi ke sel tahanan. Dan setelah keluar nanti, pastikan kamu terbiasa tidur di emperan toko, karena aku pastikan tidak ada satu pintu pun yang akan terbuka untukmu. Sandi meraung, mencoba menerjang Hanum, namun polisi segera menyeretnya keluar dari ballroom. Pemandangan Sandi yang diseret layaknya pesakitan di depan semua kolega bisnisnya adalah puncak kepuasan bagi Hanum. Para tamu mulai membubarkan diri dengan perasaan campur aduk. Ruangan yang tadinya penuh cahaya kini terasa hampa. Hanum berdiri sendirian di tengah ruangan, menatap layar proyektor yang kini menampilkan foto dirinya yang sedang tersenyum. Foto lama saat ia baru memulai bisnis cateringnya. Permainan selesai. Sandi, bisik Hanum pada kesunyian. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon adiknya. Dik, siapkan papan pengumuman di depan rumah permata hijau B12. Tulis dengan huruf besar. Dijual. Hasil sitaan dari pengkhianat. Hasil penjualannya akan kita sumbangkan seluruhnya untuk panti asuhan. Hanum berjalan keluar dari hotel dengan langkah tegak. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Baginya, Sandi dan keluarganya sudah menjadi debu yang tersapu angin. Esok hari, ia akan bangun sebagai wanita yang lebih kuat. Sementara di luar sana, badai kemiskinan dan kehinaan baru saja dimulai bagi mereka yang meremehkan ketulusan seorang istri. Pagi itu, kompleks Permata Hijau Residence yang biasanya tenang mendadak gaduh. Sebuah truk besar terparkir tepat di depan rumah blok B12. Di pagar rumah mewah tersebut, sebuah spanduk besar berwarna kuning menyala telah terpasang, menutupi keindahan pagar hitam minimalis yang baru saja selesai dicat. Tulisannya sangat provokatif. Aset dalam pengawasan hukum, hasil tindak pidana penggelapan penipuan. Tiara, yang baru saja dilepaskan dengan jaminan wajib lapor karena statusnya masih sebagai saksi terperiksa, keluar dari rumah dengan wajah bengkak. Ia hanya mengenakan daster sutra tipis yang ditutupi jaket seadanya. Di belakangnya, Bu Lastri tampak gemetar memegang sebuah tas plastik berisi pakaian. Kalian tidak bisa melakukan ini. Saya punya hak tinggal di sini. Teriak Tiara saat melihat beberapa orang berbaju seragam mulai mengeluarkan furnitur dari dalam rumah. Hanum turun dari mobilnya, berkacamata hitam, melangkah dengan keanggunan yang mengintimidasi. Di sampingnya, seorang jurusita dari pengadilan dan Pak Bram membawa dokumen lengkap. Hak tinggal. Hanum mengulang kata-kata itu dengan nada mengejek. Tiara, rumah ini dibeli dengan uang yang dicuri dari perusahaan saya.
Sertifikatnya pun sudah beralih tangan karena Sandi menjadikannya jaminan hutang yang kini saya yang memegang hak tagihnya. Secara hukum, kamu hanyalah penyusup di sini. Jurusita itu melangkah maju. Saudari Tiara, berdasarkan surat perintah pengosongan nomor 402 PDT 2026, Anda diberikan waktu 30 menit untuk mengambil barang pribadi berupa pakaian. Seluruh furnitur, elektronik, dan aset tetap di dalam rumah ini telah terdata sebagai bagian dari sitaan jaminan. Tapi sofanya saya yang pilih. Lampu kristal itu saya yang mau. Tiara menjerit histeris, mencoba menghalangi petugas yang sedang mengangkut sofa Italia seharga 50 juta itu. Kamu yang pilih, tapi Sandi yang membayar menggunakan uang catering saya. Itu artinya, barang-barang ini milik saya, sahut Hanum dingin. Petugas, tolong bantu wanita ini mengemasi bajunya. Pastikan tidak ada perhiasan atau jam tangan yang keluar dari rumah ini tanpa pemeriksaan nota pembelian. Bu Lastri mendekati Hanum. Air matanya bercucuran. Hanum, tolonglah. Ibu mau tidur di mana? Rumah di kampung sudah tidak ada. Sudah kamu sita juga lewat bank. Kamu tega melihat mertuamu jadi gelandangan. Hanum menatap wanita tua itu tanpa rasa iba sedikit pun. Mertua? Ibu sendiri yang memutuskan hubungan itu saat ibu tertawa mendengar rencana Sandi untuk membuang saya seperti sampah. Ibu bilang saya, sok pintar, dan beban, bukan? Sekarang, mintalah anak kebanggaan ibu itu untuk mencarikan tempat tinggal. Ah, saya lupa, dia sedang sibuk di balik jeruji besi. Proses pengosongan itu berlangsung sangat brutal bagi harga diri Tiara. Tetangga-tetangga di perumahan elit itu mulai keluar dari rumah mereka, menonton drama nyata di depan mata. Beberapa dari mereka berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Tiara, yang selama ini dikenal sebagai penghuni baru yang sombong. Semua barang-barang yang pernah dipamerkan Tiara di Instagram kini diangkut satu persatu ke dalam truk. Lemari pakaian walk-in closet impiannya dikosongkan. Tas-tas mewah yang ia beli dengan uang Sandi disita karena terbukti dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama perusahaan Hanum. Selesai, Bu Hanum, ujar salah satu petugas setelah 30 menit berlalu. Hanum menatap Tiara dan Bu Lastri yang kini berdiri di pinggir jalan, hanya dengan beberapa tas jinjing berisi pakaian bekas. Mobil merah yang biasa digunakan Tiara pun sudah dinaikkan ke atas mobil derek. Kunci rumahnya, pinta Hanum sambil menengadahkan tangan. Tiara melemparkan kunci itu ke tanah dengan penuh kebencian. Kamu jahat, Hanum. Kamu menghancurkan hidup kami. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Tiara. Aku hanya mengambil kembali apa yang kamu curi. Kamu dan Sandi yang menghancurkan diri kalian sendiri dengan keserakahan kalian. Jawab Hanum tenang. Ia memungut kunci itu, lalu menoleh ke arah Bu Lastri. Ibu, dulu ibu sering menyindir saya karena tidak bisa memberi ibu kemewahan seperti yang Sandi janjikan. Sekarang, kemewahan itu sudah hilang. Silakan ibu rasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa kejujuran. Hanum kemudian memanggil koordinator truk. Bawa semua barang ini ke gudang lelang. Seluruh hasilnya akan langsung ditransfer ke rekening Yayasan Anak Yatim Al-Ikhlas. Ia masuk ke dalam mobilnya, menutup jendela rapat-rapat, dan meninggalkan lokasi tanpa menoleh ke belakang. Di kaca spion, ia melihat Tiara dan Bu Lastri terduduk di trotoar, menangis di tengah tumpukan tas plastik mereka, sementara para tetangga mulai membubarkan diri dengan tatapan jijik. Malam itu, Hanum mendapat kabar dari Pak Bram. Sandi secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, pihak bank juga menuntut Sandi atas kerugian material yang timbul. Sandi, sang anak berbakti, yang ingin membangun istana pelakor, kini harus terbiasa dengan lantai semen dingin penjara. Tiara, sang ratu, yang memimpikan mahkota dari hasil pengkhianatan, kini harus mencari cara untuk sekadar membeli makan siang. Dan Bu Lastri, sang ibu yang dibutakan oleh emas, kini harus meratapi nasib di masa tuanya sebagai tunawisma karena rumah di kampungnya pun sudah disita, akibat dijadikan jaminan tambahan oleh Sandi tanpa ia pahami risikonya. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi bagi Hanum,
Keadilan itu datang dengan cara yang paling sempurna. Saat para pengkhianat itu kehilangan segalanya tepat saat mereka merasa telah memiliki segalanya. 6 bulan telah berlalu sejak badai di ballroom hotel dan pengosongan paksa di Permata Hijau Residence. Bagi Hanum, waktu terasa berjalan begitu cepat saat ia sibuk membangun kembali puing-puing kepercayaan dirinya. Bisnis cateringnya kini berkembang pesat di bawah bendera baru, lebih bersih, lebih jujur, dan jauh lebih sukses tanpa ada parasit yang menggerogoti arus kasnya. Pagi itu, Hanum mengendarai mobilnya menuju kawasan kota tua. Bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk memenuhi janji diri, melihat langsung hasil dari keadilan yang ia perjuangkan. Ia memarkir mobilnya agak jauh, mengenakan kacamata hitam, dan berjalan kaki menyusuri trotoar yang penuh dengan pedagang kaki lima dan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Langkahnya terhenti di depan sebuah ruko tua yang sudah lama kosong. Di emperannya, di atas kardus-kardus lembab sisa hujan semalam, ia melihat 2 sosok wanita yang tampak sangat kontras dengan ingatan Hanum 6 bulan lalu. Wanita pertama adalah Tiara. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi di salon kini kusam dan kusut. Wajah cantiknya yang dulu dipuja Sandi kini tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh bedak mahal. Ia mengenakan baju lusuh dan sedang sibuk menghitung koin-koin recehan di tangannya, hasil dari berjualan tisu di lampu merah dekat situ. Di sampingnya, Bu Lastri duduk bersandar pada tiang beton. Tubuhnya jauh lebih kurus. Kebaya mahalnya sudah berganti dengan daster batik yang warnanya sudah pudar. Ia tampak sedang mengurut kakinya yang bengkak. Sesekali batu kecil sambil menatap kosong ke arah jalan raya. Tidak ada lagi kalung emas tebal atau tawa sombong yang dulu menghiasi wajahnya. Hanya segini, Tiara, bagaimana kita bisa makan? Tanya Bu Lastri dengan suara serak, hampir merintih. Ibu pikir cari uang itu gampang? Bersyukur masih bisa makan kerupuk tadi pagi. Kalau ibu tidak betah, pergi saja ke penjara tempat Sandi. Minta makan sama dia. Bentak Tiara tanpa rasa hormat sedikit pun. Bu Lastri terdiam. Air mata jatuh di pipinya yang keriput. Sandi, anakku, kenapa jadi begini nasib kita, Le? Hanum berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Namun mereka tidak menyadari kehadirannya. Rasa iba sempat melintas kejap di hati Hanum. Namun ingatan tentang rekaman suara mereka yang menertawakan penderitaannya segera menghapus rasa itu. Ini bukan kekejaman Hanum. Ini adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Hanum kemudian melanjutkan perjalanannya menuju lembaga pemasyarakatan. Ia memiliki izin kunjungan khusus untuk bertemu dengan Sandi. Bukan karena ia masih mencintainya, tapi karena ia ingin memberikan surat cerai yang sudah resmi diputuskan oleh pengadilan agama. Di ruang kunjungan yang dibatasi jeruji besi, Sandi muncul dengan seragam narapidana berwarna biru. Rambutnya dipangkas habis. Wajahnya yang dulu selalu bersih kini tampak kasar dan tidak terawat. Saat melihat Hanum, matanya membelalak. Ada kilatan harapan sekaligus rasa malu yang mendalam di sana. Hanum, kamu datang? Kamu mau memaafkan aku, kan? Tanya Sandi dengan suara bergetar. Tangannya mencoba menyentuh kaca pembatas. Tolong aku, Num. Cabut laporannya. Aku tersiksa di sini. Teman-teman selku, mereka kasar. Aku tidak kuat, Num. Hanum meletakkan selembar kertas di meja kecil di depan kaca. Aku datang bukan untuk mencabut laporan, Sandi. Aku datang untuk memberikan ini. Kita sudah resmi bercerai. Mulai detik ini, tidak ada lagi ikatan apapun di antara kita. Sandi menatap surat itu dengan tatapan hancur. Tapi aku akan keluar 3 tahun lagi. Num, kemana aku harus pergi? Rumah kita, rumah ibu semua sudah tidak ada. Kamu tega melihat aku jadi gelandangan. Hanum menatap Sandi dengan tatapan yang sangat jernih. Kamu sendiri yang memilih jalan ini, Sandi. Kamu membangun istana untuk orang lain dengan menggunakan darah dan keringatku. Kamu merencanakan kemiskinanku. Maka Tuhan memberikan kemiskinan itu padamu. Kamu bilang aku beban, bukan? Sekarang, beban itu sudah lepas dari pundakku, dan kamu harus menanggung beban perbuatanmu sendiri. Aku hilaf, Num. Tiara yang merayuku.
Sandi mencoba membela diri, melemparkan kesalahan pada wanita yang kini juga sedang menderita di jalanan. Seorang pria sejati tidak akan bisa dirayu jika hatinya punya integritas, jawab Hanum tegas. Selamat menjalani sisa masa tahananmu. Dan setelah keluar nanti, belajarlah untuk menjadi manusia sebelum mencoba menjadi kaya. Hanum berdiri, meninggalkan Sandi yang mulai menangis meraung-raung di balik jeruji, memanggil namanya berulang kali. Hanum tidak menoleh. Ia berjalan menuju pintu keluar lapas, di mana sinar matahari menyambutnya dengan hangat. Di luar, Hanum mengeluarkan ponselnya. Ia melihat sebuah foto di galeri, foto rumah di kampung milik mertuanya yang dulu. Namun, di foto itu sekarang sudah ada papan nama baru. Rumah Singgah Hanum, tempat perlindungan istri dan anak korban kekerasan. Hanum tersenyum. Rumah yang dulu menjadi alasan Sandi untuk menipunya, kini telah ia renovasi, benar-benar direnovasi, menjadi tempat perlindungan bagi wanita-wanita yang senasib dengannya. Ia menggunakan sisa uang dari penjualan aset sitaan Sandi untuk mendanai yayasan tersebut. Hanum masuk ke dalam mobilnya, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ia telah membuktikan bahwa membalas dendam tidak harus dengan menjadi jahat, tapi dengan menjadi sangat sukses dan membiarkan para pengkhianat melihat kesuksesan itu dari kejauhan, dari tempat yang paling rendah yang pernah mereka bayangkan. Mobil Hanum melaju membelah jalanan kota, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di belakangnya, istana palsu itu telah runtuh, sementara di dalam hatinya, sebuah istana baru yang dibangun dengan kejujuran dan kekuatan baru saja berdiri dengan megahnya. Tamat.